Oke, ikut. Selamat datang di Persela Lamongan dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi interview ini, Coach. Langsung saja, Coach, bagaimana perasaan dan kesan pertama Coach Bima setelah resmi menjadi pelatih baru di Persela Lamongan musim ini? Ya, yang pertama alhamdulillah saya bisa hadir di Kota Lamongan ini. Seminggu yang lalu saya dihubungi oleh pengurus Persela menawarkan bahwasannya mereka membutuhkan saya untuk bisa hadir sebagai head coach di Persela di putaran kedua ini, dan saya langsung antusias yang pasti karena jujur saya waktu zaman masih main saya sangat mengidolakan Persela karena saya melihat tim ini dikelola sangat baik dan dulu selalu dapat pemain-pemain bagus, terutama pemain asing. Oleh sebab itu saya tertarik sekali, apalagi ya bersyukur juga tadi malam saya begitu hadir di Kota Lamongan langsung diterima langsung oleh Pak Bupati. Beliau juga menerima dengan baik, kemudian memberikan support dan dukungan yang luar biasa buat Persela, dan semoga ini jadi motivasi buat kita. Coach, terus lebih mengenal Coach lagi ya, ketika awal perjalanan Coach Bima sebagai seorang pemain, publik mengenal Bima Sakti ini sebagai satu gelandang terbaik lah di Indonesia. Bisa diceritakan sedikit, Coach, bagaimana memulai karir sampai menjadi pemain profesional itu? Untuk menjadi pemain profesional itu tidak mudah, ya, tidak mudah, pasti butuh proses, butuh kerja keras, butuh pengorbanan. Yang paling utama kita adalah setelah saya melewati beberapa fase yang menurut saya memang ya itulah yang harus dilewati oleh seorang pesepak bola. Yang pertama kita harus disiplin dulu, ya disiplin. Ya saya lahir dari keluarga tentara, bapak saya pensiunan Auri, jadi rumah saya itu dekat lapangan bola di Balikpapan. Saya lahir besar di Balikpapan, sehingga karena rumah dekat lapangan bola sehingga ada ada keinginan sering main sore dengan teman-teman, bahkan lapangan itu sampai sekarang diberi nama lapangan Bima Sakti, ya karena dulu saya latihan di situ. Dan perjalanan karir sebagai pesepak bola itu tidak mudah, seperti saya bilang, saya juga pernah mengalami kegagalan, dicoret dari tim, tapi dari situ saya bisa bangkit lagi, bisa berprestasi di sepak bola. Tapi yang paling pertama adalah kuncinya ada disiplinnya. Kita disiplin latihan, menambah latihan sendiri di luar porsi latihan bersama tim. Kemudian yang kedua ya kita harus kerja keras gitu, karena talenta kita tidak cukup, potensial juga tidak cukup kalau tanpa disiplin dan kerja keras. Oleh sebab itu waktu itu saya setiap pagi latihan, siang latihan, sore latihan. Pas pula waktu itu komandan di komplek kami itu setiap pagi mau berangkat kerja, apel kerja, lihat saya di lapangan. Pulang kerja siang, saya pulang sekolah ada di lapangan. Sore beliau mau olahraga tenis, karena di komplek ya biasa main tenis, main voli. Ini orang-orang yang ada di komplek lihat saya lagi di lapangan. Sehingga setelah 5 tahun 7 tahun kemudian beliau sudah pindah di Mabes TNI AU, pulang ke Balikpapan, mereka melihat beliau melihat di mana anak yang dulu pernah latihan pagi, siang, sore di sini. Wah, anaknya udah di tim nasional. Oleh sebab itulah dikasih nama lapangan Bima Sakti Lanut Balikpapan. Jadi sekali lagi untuk menjadi pesepak bola yang sukses seperti yang sudah saya lalui, pertama adalah disiplin, kerja keras, kemudian ya bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua lewat prestasi sepak bola. Mungkin itu. Oke, Coach. Terus menurut Coach, siapa pelatih yang berpengaruh dalam perjalanan karir Coach Bima dan hingga kini ikut membentuk cara pandang Coach Bima sebagai pelatih? Pertama adalah pelatih saya waktu di SMP, ya itu yang mengawali ya. Oleh sebab itu saya alhamdulillah pernah membawa timnas U16 juara. Saya langsung tidak menilai bahwasanya saya hebat, saya sukses membuat tim yang bisa juara. Tapi saya langsung berpikir jauh, yang hebat itu adalah pelatih-pelatih mereka di SSB, di akademi. Itulah yang benar-benar berjasa buat karir mereka. Oleh sebab itu saya langsung bilang saya terima kasih, yang hebat itu bukan saya, yang hebat adalah pelatih-pelatih di SSB. Oleh sebab itu pelatih yang pertama melatih saya
Coach Basirun Gangga di Balikpapan itu adalah pelatih yang paling berjasa buat saya. Kemudian yang kedua, yang paling menentukan posisi saya sekarang pas saat main waktu itu nomor 6 atau gelandang bertahan adalah Coach Danur Windo. Ya, beliau yang melatih kami waktu di Primavera selama 2 tahun kami di Itali. Sebelumnya saya adalah pemain sayap, kemudian saya dipindah ke gelandang bertahan. Dan di situ menjadi menjadi ini saya karir saya selama menjadi pemain bola adalah gelandang bertahan. Dan Om Danur waktu itu bilang ke saya, Bima kamu cocok main di sini. Yang penting kamu harus awareness, karena gelandang ini di sebuah tim adalah posisi yang sakral gitu. Maksudnya ya semua tim, semua posisi juga sangat penting. Tapi setiap tim kalau gelandangnya bagus, gelandangnya bisa menguasai permainan, ya 70-80% bisa memenangkan pertandingan. Apalagi setelah saya sering komunikasi dengan Om Danur, beliau juga bukan hanya menitipkan ilmu-ilmu dalam sebagai pemain, tapi dalam kepelatihan juga gitu. Waktu itu Om Danur menyampaikan ke saya, Bim, menjadi pelatih itu yang paling penting adalah jaga integritas kamu, jaga kejujuran kamu sebagai pelatih, karena tanpa itu kamu tidak akan menjadi pelatih yang baik. Terus kemudian apa Coach yang membuat Coach Bima ini tertarik untuk kemudian setelah pensiun jadi pemain melanjutkan ke pelatihan ini Coach? Ya, saya berpikir ya saya punya pengalaman, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya mengambil lisensi kepelatihan dari mulai C, B, A, kemudian alhamdulillah saya sudah punya lisensi A Pro juga. Ya saya memiliki pengalaman dan ilmu yang mungkin tidak seberapa, tapi ya merasa berdosa kalau saya tidak menularkan, memberikan edukasi kepada adik-adik di bawah saya untuk bisa berkarir ke sepak bola yang bisa lebih baik dan bisa berprestasi ke depannya. Dan alhamdulillah tahun 2016 waktu saya masih jadi pemain, sempat juga ditawarin oleh almarhum Alfred Riedel waktu itu untuk menjadi asisten beliau di Piala AFF 2016. Tapi waktu itu saya masih pengen main, masih pengen berkarir di sepak bola. Apalagi waktu itu juga saya masih menjadi asisten pelatih di Persiba Balikpapan, sehingga saya waktu itu menolak dulu. Dan tahun 2017 saya pertama kali saya menjadi pelatih timnas U23 dan senior, menjadi asistennya Luis Milla. Nah, dari situ alhamdulillah berkarir, bersyukur 9 tahun berada di tim nasional, dan sekarang saya berada di Persela. Pemain dan pelatih kan dua hal yang berbeda Coach. Terus kemudian saat bertransformasi itu kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesarnya Coach? Yang pasti secara psikologis berbeda ya, Mas. Dulu saya jadi pemain, ya mungkin juga faktor umur ya. Dulu waktu jadi pemain, mungkin ya kita kan kalau setiap pertandingan atau latihan, ya kita taunya latihan maksimal, berikan 100%, bertanding juga gitu. Bagaimana berjuang untuk tim, kemudian ya syukur-syukur bisa menang, alhamdulillah. Nggak mikir yang lain. Tapi kalau pelatih kan kita mikir semua, gimana program latihan kita jalankan, kemudian bagaimana membangun tim yang bagus secara tim, secara individual, taktikalnya, secara grup maupun secara tim. Nah, itu kan perlu pemikiran khusus. Kemudian apalagi waktu itu saya juga sempat memegang timnas yang usia di bawah, usia 15, usia 16. Nah, di situ karakter pemain-pemain Indonesia ini kan berbeda-beda. Ya mungkin rambut aja sama, karakter anak-anak dari Papua, bagaimana pendekatannya, anak-anak dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ini juga cara pendekatannya berbeda. Anak Sumatera juga begitu. Oleh sebab itu perlu trik khusus lah, karena oleh sebab itu saya pernah sampaikan juga, kita mungkin belajar kursus kepelatihan di Indonesia
itu sangat penting, tapi kita juga harus paham bagaimana psikologis anak-anak Indonesia, bagaimana pendekatan ke mereka secara individual maupun secara tim. Jadi sekarang pun masih bisa melihat rambut saya udah putih semua karena memikirkan sepak bola, ya kan? Tapi ya tantangannya pasti selalu ada, dan yang pasti jadi apa ya, jadi hal yang baik buat saya ke depannya. Terus selama menangani timnas Coach mulai 2018 sampai 2024, Iya. momen yang paling berkesan apa Coach? Momen yang paling berkesan waktu itu kita juara SEA Games. Juara SEA Games. Ya, setelah 32 tahun ya di Kamboja, dan memang waktu itu persiapannya juga sama seperti SEA Games yang kemarin kita gagal tahun 2025, yang bulan ini bulan Desember. Jadi waktu itu kita ditargetkan memang ya kita harus emas, karena setelah tahun 91 udah nggak pernah ada emas lagi, karena saya pun sebagai pemain 4 kali ikut SEA Games hanya final aja, nggak pernah juara. Oleh sebab itu kemarin kita motivasi tinggi untuk bisa mempersembahkan medali emas SEA Games yang setelah 32 tahun. Terus kemudian Coach Bima belum pernah menangani klub dan baru Persela ini yang pertama kali Coach ya. Bisa diceritakan kembali Coach bagaimana proses bergabung dengan Persela ini Coach? Ya, saya yang saya sampaikan tadi, sekitar seminggu yang lalu saya dihubungi oleh pengurus Persela, dan mereka menyampaikan gimana kondisinya Persela sekarang, kemudian materi pemainnya, dan saya langsung berpikir panjang, apalagi melihat ranking klasemen sekarang juga Persela nggak jelek-jelek sekali ya, walaupun kemarin ada masalah sedikit. Saya pikir tadi malam saya sudah sampaikan juga ke Pak Bupati dan pengurus semuanya, oke, yang kemarin sudah kita tutup ya, permasalahan tidak perlu ada jadi polemik, nggak perlu jadi ada permusuhan. Ya udah, kita sekarang bagaimana berpikir Persela bisa lebih baik ke depannya, kita persiapkan. Kemudian ya pasti semua memiliki target yang sama untuk bisa berprestasi maksimal buat Persela. Tapi saya sebagai pelatih, saya belajar dari Luis Milla pernah sampaikan ke PSSI, tidak ada satu pun di dunia ini pelatih yang bisa menjamin timnya juara. Ya, kalau ada yang bisa ngomong, oh ini saya bisa jamin juara nanti, atau oh saya ini Liga 1, itu bohong. Karena tidak tahu prosesnya. Tapi kalau pelatih bilang saya akan bikin tim ini bagus, tim ini baik, itu banyak. Akan bikin program latihan yang bagus, tidak monoton atau skema main, itu mungkin bisa. Tapi kalau ada pelatih yang menjamin, wah ini bakal juara saya, nggak ada. Karena Pep Guardiola pun yang bayarannya mahal, seperti itu ya nggak bisa juga juara champion tiap tahun kan, Bang. Mungkin itu. Apa Coach yang ada di Persela ini yang kemudian membuat Coach tertarik itu? Saya pertama melihat dari dulu Persela ini kan stabil terus. Walaupun kota kabupaten, apalagi tadi saya begitu nyampe aja, wah udah berubah sekali Persela. Lamongan ya kota. Saya tadi sempat jalan keliling, kemudian sempat jalan di alun-alunnya. Subuh tadi juga sholat di Masjid Agung. Saya lihat, wah memang suasananya itu ya saya senang, dan saya begitu mendengar cerita dari pengurus, ya saya langsung tertarik ya membicarakan masa depan saya di sini. Kalau soal atmosfer sepak bola di Lamongan sendiri, menurut ya ini gimana? Saya sebenarnya ya sedih juga, prihatin karena LA Mania harus menerima sanksi. Ya kita berharap mudah-mudahan ya PSSI bisa meninjau ulang lagi, hukumannya bisa mendapat ya remisi lah untuk Persela, supaya di musim Liga tahun ini bisa ada kesempatan untuk LA Mania bisa hadir menyaksikan Persela. Karena banyak pelatih
yang menyampaikan, kita nggak usah sebut nama ya, wah kalau main ke Lamongan ini presurnya berat nih. Ya terutama presur dari dukungan dari presur yang positif ya. Iya. Dari Alamania. Kita berharap pasti pemain kalau bertanding di hadapan supporternya pasti akan lebih termotivasi. Ya. Mungkin Coach Bima sudah banyak memperoleh informasi tentang Persela saat ini, Coach. Kira-kira yang paling urgen untuk dibenahi apa, Coach? Saya kemarin sempat nonton pertandingan mereka Persela melawan Persipura. Ya, dari segi permainan saya pikir tim ini punya prospek yang baik ya. Tinggal nanti ya memang kita harus banyak perbaikan. Kemudian tadi malam kami juga udah diskusi bersama manajemen untuk menambah beberapa pemain di posisi yang menurut kita yang sangat urgent untuk kita tambah pemain, dan apalagi nanti tanggal 10 akan dibuka transfer window. Saya pikir ini kesempatan buat kita untuk bisa mencari pemain-pemain yang kita butuhkan di tim kita gitu. Kalau target realistis apa, Coach, di Persela musim ini? Kalau ya pasti semua pelatih pengen sukses ya, pengen sukses, tapi kita juga punya tanggung jawab. Setiap pelatih pasti ingin memberikan yang terbaik gitu. Saya nggak bisa janjikan muluk-muluk saya akan berikan yang terbaik buat Persela, karena tidak ada satupun pelatih yang pengen timnya jelek gitu. Oke, Coach. Terus pesan Coach Bima untuk para pemain Persela yang akan berjuang bersama Coach Bima ke depan apa, Coach? Mereka banyak pemain muda ya, banyak yang pemain muda, lalu kemudian yang regulasi pun ada beberapa pemain yang pernah sama saya waktu di U17 dulu ya, kayak Sadewa ya. Saya pikir ini tim yang punya kolaborasi antara pemain yang sangat baik. Ada Kipu, ada Hendro Siswanto, kemudian ada beberapa pemain asing yang menurut saya mereka bisa bekerja sama, bisa menjalin chemistry yang baik, sehingga tim ini menjadi kekuatan yang solid nanti di Liga 2 ini. Dan karena Persela ini dari dulu ya mungkin ya ini sekarang kecelakaan aja lah turun ke Liga 2 ya. Dari dulu tuh stabil ya, kadang atas, tengah ya. Ini karena ya saya nggak tahu kemarin masalahnya di mana sehingga bisa turun ke Liga 2. Tapi kita berharap ya setiap pelatih pasti ingin mereka bisa tampil di Liga 1. Oke, terakhir, Coach, apa pesan khusus untuk supporter fanatik Persela, El Amania dan Kurva Boys serta seluruh masyarakat Lamongan, Coach? Ya saya tetap respect dengan mereka. Tolong dukung tim ini dengan baik, walaupun sekarang belum dapat kesempatan untuk bisa nonton langsung ya. Dukungan lewat doa, kemudian lewat media juga. Mereka saya lihat postingan-postingan dari akun-akun sepak bola di sini, mereka sangat memberikan support gitu. Apalagi kemarin pertandingan waktu habis melawan Persipura juga nggak ada yang mengkritik terlalu membuli atau apa gitu, karena kita juga butuh kritik, butuh ini. Tapi saya pikir mereka El Amania pasti, dan seluruh supporter yang ada di Lamongan pasti mereka menginginkan yang terbaik buat tim ini, sehingga kalau memberikan kritik dan support boleh saja. Yang penting jangan sampai membuli atau menghina atau rasis buat pemain-pemain kita, mungkin itu. Dan semoga sanksi dari federasi bisa segera berakhir dan kita bisa ramaikan stadion ini. Tadi saya begitu keliling lihat, saya kaget, saya pikir kemarin lihat postingan-postingan Persela latihan di mana nih, stadion mana gitu. Ya ini stadion bersejarah, dan ya saya juga tidak lupa nanti saya juga akan ketemu ya sama beberapa pentolan supporter. Saya pengen ngobrol ke mereka juga harus tahu target kita apa, mereka juga harus tahu bagaimana materi pemain kita gitu. Yang paling penting tujuan kita sama ya, butuh support dari mereka, butuh proses ya gitu. Mungkin itu, Bang. Oke, terima kasih atas waktunya, Coach. Sama-sama, Mas. Alhamdulillah.